Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada saat ini. Salam transformasi. Saat ini kita akan berbicara mengenai ikatan perjanjian. Saudara, ketika kita membaca firman Tuhan, kita melihat ada dua sisi, ada dua bagian, yaitu adalah perjanjian lama dan perjanjian baru. Sebenarnya apa sih perjanjian itu? Perjanjian itu sebenarnya adalah sebuah kesepakatan dua belah pihak dalam melakukan segala sesuatu. Saudara, kalau kita membaca firman Tuhan dalam perjanjian lama, di sana ada kesepakatan antara Allah dengan bangsa Israel, di mana bangsa Israel harus tunduk kepada Allah, di mana Allah juga menyatakan kepada bangsa Israel bahwa Dia Allah sebagai Tuhan, sebagai pencipta, dengan memperkenalkan dirinya, dengan memproses bangsa Israel, bahkan memperkenalkan Allah sebagai pembebas dari umatnya, yaitu bangsa Israel. Saudara, nah, ketika Allah membebaskan bangsa Israel dari bangsa Mesir, dibawa ke tanah perjanjian, bangsa Israel punya ikatan dengan Allah. Mereka harus tunduk kepada hukum Taurat. Mereka harus melakukan apa yang Bapa inginkan. Mereka harus melakukan apa yang Allah inginkan di dalam perjalanan mereka di padang gurun. Inilah perjanjiannya. Apa yang mereka harus lakukan. Bahkan Allah memberikan hukum Taurat kepada mereka. Jangan ada Allah lain padamu. Jangan menyembah Allah lain. Dan perjanjian ini memiliki suatu kekuatan yang amat sangat dahsyat, saudara. Ketika bangsa Israel mereka tidak memenuhi perintah, mereka melanggarnya, mereka melanggar perintah Tuhan ketika mereka berusaha menyembah Allah lain, maka mereka akan mengalami kekalahan dalam perang. Mereka akan merasa akan diasingkan. Mereka akan disingkirkan, bahkan tidak sedikit yang mati di padang gurun. Tidak sedikit dari mereka yang tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Saudara, Allah mengikat perjanjian kepada bangsa Israel. Lalu bagaimana dengan kita sebagai orang percaya saat ini? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya, kita punya juga ikatan perjanjian dengan Bapa di surga. Saudara dan saya yang seharusnya kita masuk kepada api yang kekal. Kita seharusnya tidak bisa menikmati bagaimana nanti masuk langit yang baru dan bumi yang baru di mana Tuhan janjikan. Karena kita semua sudah jatuh di dalam dosa. Tetapi Bapa berusaha menebus kita. Dia menyadarkan kita. Bahkan Dia mengikatkan perjanjiannya dengan kita melalui anaknya, melalui Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saya, kita ditebus dengan darahnya yang mahal. Kita ditebus dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita punya usaha, saudara mungkin punya bisnis, punya kerjasama dalam perdagangan. Nah, di dalam perdagangan atau pekerjasamaan itu, di dalam suatu hubungan itu, ada suatu ikatan, ada suatu perjanjian, dan sering kita menamakan dengan agreement. Saudara, di dalam agreement tersebut, kedua belah pihak harus bisa memenuhi kewajiban masing-masing. Bahkan mereka harus bisa menyelesaikan tanggung jawabnya. Ketika mereka bisa menyelesaikan tanggung jawabnya, apapun yang mereka perjanjikan dan sepakati saat itu, maka mereka akan terima yang sebagai disebut dengan haknya mereka. Saudara, hak ini dari dua belah pihak. Bahkan kedua belah pihak pun ada kewajiban yang mereka harus lakukan. Ini dinamakan dengan agreement di dalam kita berbisnis, kita di dalam berusaha, kita berdagang, bekerja sama dengan pihak lain, pihak ketiga. Misalnya, ada perusahaan yang bekerja sama dengan outsourcing, bekerja sama dengan pihak-pihak lain, sewa menyewa. Mereka ada agreement. Di dalam perjanjian mereka bekerja sama memasang iklan. Mereka ada agreement yang harus disepakati. Apalagi misalnya kita mau melakukan suatu renovasi tempat tinggal, renovasi kantor. Itu ada agreement dengan pihak kontraktor. Kalau salah satu kesepakatan aja yang terdapat di surat tersebut tidak disepakati, otomatis ada perhitungannya. Otomatis ada dampaknya. Saudara, perjanjian ketika tidak ditepati, ketika tidak dilaksanakan, ketika semua yang sudah tertulis yang disepakati itu tidak dipenuhi, pasti salah satu pihak akan menuntut. Kenapa ini tidak dilakukan? Kenapa ini tidak diperbuat? Ini namanya agreement. Lalu bagaimana kita dengan Bapa di surga? Kita semua dipertunangkan dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita semua adalah mempelainya. Dan kita punya ikatan perjanjian dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita semua akan dipertunangkan dan kita harus bisa hidup sempurna seperti apa yang Bapa inginkan.
Berbicara perjanjian berarti berbicara tidak bisa hidup sesuka-sukanya sendiri, semau-maunya sendiri. Tidak bisa melakukan semua berdasarkan keinginan sendiri. Ketika kita mengikatkan perjanjian dalam berbisnis, dalam berusaha, dalam berdagang, kita harus bisa sepakat apa yang akan kita janjikan, apa yang akan kita perbuat, apa yang akan kita sepakati untuk hasilnya. Begitu pula dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika kita mengikatkan perjanjian kita dengan Tuhan Yesus Kristus, berarti ada dua belah pihak yang mengikat di sini, antara Bapa dengan kita. Bapa mengikatkan diri kepada kita semuanya. Otomatis dia melakukan dan menyediakan dan memberikan apa yang dia inginkan. Misalnya, saudara harus hidup sempurna, saudara harus mengikuti dan menyukakan hati Bapa. Ini kesepakatan yang harus dijalani. Lalu dari pihak kita sebagai orang percaya, bukan berarti kita tidak punya kesepakatan, saudara. Kita merasa selama ini kita sudah mengikat perjanjian tapi kita hidup seperti apa yang kita mau. Sebenarnya hidup kita ketika kita mengikatkan diri, ketika kita percaya bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di saat itu kita sedang mengikatkan diri dan kita sedang tanda tangan kontrak menyetujui perjanjian bahwa hidup kita harus tunduk kepada kehendak Bapa. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengakui dengan mulut kita bahwa dia adalah Juru Selamat kita. Di saat itu kita menandatangani perjanjian yang disebut dengan covenant. Kalau tadi dalam hal bisnis kita sebut dengan agreement, tapi kalau dalam hal hubungan kita dengan Bapa di surga, dengan Tuhan, ini disebut dengan covenant. Saudara, adakah kita memenuhi kewajiban kita? Namanya perjanjian tadi seperti orang dagang, ada kewajiban yang dilakukan, ada hak yang diterima. Ketika kita mengikatkan perjanjian kita dengan Bapa di surga, kita dipertunangkan dengan Tuhan Yesus, kita punya kewajiban. Apa kewajiban saudara dan kewajiban saya sebagai orang-orang yang diikat dengan perjanjian ini? Hidup kita harus bisa sempurna, seperti Bapa sempurna. Bahkan kita harus bisa mencontohkan, meneladani kehidupan Tuhan Yesus ketika dia di muka bumi ini. Terlebih lagi, di dalam hidup ini, kita harus bisa menyukakan dan menyenangkan hati Bapa, memuaskan hatinya. Ini kewajiban kita. Yang ada selama ini dalam kehidupan kita, kita tidak pernah melihat kewajiban kita. Yang kita lihat adalah kewajibannya Bapa, kewajibannya Tuhan. Kewajibannya dia memenuhi kehendak kita. Kewajibannya dia memenuhi apa yang kita minta. Kewajibannya Tuhan adalah memenuhi apa yang kita inginkan dan menyenangkan hati kita. Ini yang kita lihat dan selalu kita soroti. Padahal kita sama-sama punya kewajiban. Bapa ada kewajiban dan kita ada kewajiban. Bapa ada hak dan kita ada hak. Saudara, kita hanya menuntut hak kita. Tapi kita lupa bahwa kita punya kewajiban yang harus kita penuhi. Kita lupa bahwa Bapa juga di sana menginginkan saudara dan saya, kita menyenangkan hati dia. Kita hanya menuntut hak kita, pengen hidup kita diberkati, ekonomi kita dipulihkan. Ini hanya menyenangkan hati kita. Kita mau hidup sesuka-sukanya kita. Padahal kewajiban kita adalah hidup kita harus menuruti kehendak dia. Kita tidak bisa lagi hidup sesuka-suka hati kita. Tidak bisa lagi hidup semaunya kita. Justru kita harus bisa hidup menyenangkan dan menyenangkan hati Tuhan kita. Inilah kewajiban kita. Yang kita tuntut selama ini adalah bagaimana kita bisa disenangkan, dipuaskan, ekonomi kita dicukupkan, kita punya harta, kita punya kesehatan yang semuanya kita merasa kita hanya minta. Tapi kita tidak pernah melakukan kewajiban kita. Saudara, mari. Sekarang ini kita mau mengikatkan perjanjian kita atau tidak, kita mau melakukan kewajiban kita atau tidak, ada di tangan saudara. Kalau saudara merasa ada ikatan perjanjian dengan Bapa di surga, berarti saudara harus melakukan kewajibannya. Jangan cuma menuntut haknya, tapi lakukan kewajiban kita untuk kita bisa masuk ke langit yang baru dan bumi yang baru. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Salam transformasi.